mulia ini menunggu masuknya waktu sholat isya dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr dan at-tafaqquh fi din di antara kita. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hamba-Nya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dengan tujuan yang utama ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Salawat beriring salam selalu kita sambil sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah ada sebagian kaum berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, malaikat akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala juga agar menjadikan kita dari golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahaddina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazabirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk-duduk sesama mereka, karena mereka saling mengunjungi sesama mereka karena, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena. Dan insyaallah ta'ala kita tidaklah bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena Allah, karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Karena sungguh tiada keterkaitan nasab di antara kita. Tidak pula ada keterkaitan suku, partai, organisasi, ataukah embel-embel dunia yang lain. Saya dari Aceh, antum di Tangerang, di mana kita mayoritas kita tidak saling kenal antara satu sama yang lain. Tidak ada hubungan nasab dan hal-hal lainnya berkaitan dunia di antara kita. Tetapi saat ini kita bertemu berkumpul di rumah Allah yang mulia ini sembari menunggu masuknya waktu sholat isya, karena undang-undang dasar kita, karena undang-undang kita yang satu lagi sama, yaitu radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, dan konsekuensi yang dimulakan Allah. Sebagaimana yang telah diangkat bahwa judul pembahasan kita malam ini apa? Untuk nasihat untuk yang butuh, untukmu yang butuh. Mau ini siapa? Untukmu, mau ini kembali ke siapa? Kepada saya yang pertama dan jamaah sekalian. Karena wallahi jamaah dimuliakan Allah, seandainya kita melihat dan membaca sirah para ulama salaf, bagaimana keimanan dan amal saleh kita, maka sungguh ustaz terhebat saat ini bisa dikategorikan orang yang paling
futur di masa itu. Apalagi Ustaz kaleng-kaleng seperti apa? Itu jika kita bandingkan dengan iman dan amal solehnya para sahabat. Maka judul untuk mulai futur yang pertama kali adalah diri saya pribadi. Dan kepada antum dan antuna sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan kita saling menasihati sesama kita, Allah abadikan persahabatan dan pertemanan serta bersaudara di antara kita hingga ke syurganya pada hari kiamat. Karena hanya dengan ini persaudaraan dan persahabatan di antara kita akan Allah abadikan. Tanpa at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, maka seluruh pertemanan dan persahabatan di dunia ini sekerat dan sekuat apapun, bagaimanapun mereka memiliki jiwa korsa sesama mereka, kalau tidak ada at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat. Suami istri, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, leting dengan letingnya, pimpinan dengan bawahannya, komandan dengan anak buah, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat. Walaupun berbeda di dunia, mereka saling setia, saling cinta, mencintai, dan saling berjiwa korsa di antara mereka. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat. Hanya satu golongan yang dikecualikan oleh Allah, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka seluruh pertemanan, persahabatan dan persaudaraan, seindah apapun cinta, kasih sayang dan jiwa korsa sesama mereka, kalau tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah, maka mereka akan saling bermusuhan dan saling menyalahkan antara satu sama yang lain di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan, wa kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairi Allah 'azza wa jalla fa innaha tanqalibu 'adawatan yawm al-qiyamah illa ma kana lillah fa innahu da'imun bidawmihi. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, berkawan bersahabat karena unsur politik, unsur keuntungan dunia, dan bukan di jalan Allah, bukan untuk saling menuntun menuju Allah Jalla wa'ala, bukan untuk saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan fatanqalibu 'adawatan yawmal qiyamah, akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka pada hari kiamat. Akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat. Baik, dari pertemanan dan persahabatan yang sangat-sangat sempurna kecintaan dan jiwa korsa di dalamnya, tetapi karena bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, dan tidak saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah, bisa berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat di antara mereka. Ini kalau pertemanan, bukan sekedar kenalan. Makanya sebagian ulama mengatakan, jangan kamu memperbanyak sahabat dan pertemanan kalau kamu tidak mampu membangunnya di atas nilai-nilai takwa kepada Allah, karena sejatinya engkau sedang memperbanyak musuh di hari kiamat. Ini kalau berbicara tentang pertemanan dan persahabatan. Beda halnya jika sekedar relasi kerja, relasi bisnis, partner bisnis, sekedar kenal. Nabi pun melakukan muamalah Yahudi, Nasara, kaum musyrikin di masa itu. Tetapi jika berbicara tentang pertemanan dan persahabatan, kalau bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, dan tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya dia untuk bertakwa kepada Allah, maka sejatinya Anda sedang memperbanyak musuh di hari kiamat.
kelak di hadapan Allah. Illa ma kana lillah fa innahu da'imun bidawamih. Kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi. Karena Allah akan abadi. Ini memang terlihat sebagian orang kalau dengan hatinya, dengan kelompoknya, dengan institusinya, rela mati-matian. Mati dalam diskotik gara-gara membela kawan yang sedang dizalimi misalnya. Rela mati-matian. Loyalitas tanpa batas, palsu. Di dunia mungkin itu pun sebagai waktu, dan apabila ada keuntungan duniawi di balik. Dan seandainya pun benar-benar dia setia dan benar-benar sempurna jual korsa di antara mereka. Kalau bukan karena Allah dan bukan di jalan takwa kepada Allah, mereka akan saling, kita akan saling bermusuhan di hari kiamat kalau di antara kita. Kalau itu sebuah pertemanan dan persahabatan. Jamaah ini mereka memahami futur. Makna futur adalah inkisarun wa dha'f. Berbicara tentang futur, maka kita mesti mengerti definisi dan pengertian yang terlebih dahulu. Setiap suatu pembahasan dibahas, hendaknya kita mengerti pengertian dan definisi yang terlebih dahulu. Dan itu salah satu metode dan prinsip dalam pengajaran ilmu. Ilmu dunia maupun ilmu agama, mesti ada definisi dan pengertian yang terlebih dahulu sebelum berbicara lebih panjang tentangnya. Futur adalah inkisar wa dha'f, patah semangat atau lemah. Maka yang disebutkan bahwa seorang yang sedang kurang semangat beribadah, sedang kurang semangat melakukan kebaikan, disebut futur, karena sedang kurang imannya, semangatnya dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kata futur ini ada dalam penggunaan Al-Quran Karim atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang mengarahkan futurnya ke sunnahku, maka dia akan beruntung. Di sini ada pemakaian kata al-futur. Baik. Berikut ini beberapa kaidah penting untuk kita ketahui sebelum kita membahas sebab terjadinya futur dan bagaimana mengatasinya. Berikut ini beberapa kaidah penting yang seyogyanya kita memahaminya terkait pembahasan futur sebelum kita menyebutkan sebab terjadinya futur dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama, kaidah yang pertama, bahwa seluruh makhluk kecuali dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari kalangan para nabi dan para rasul, itu mengalami sifat futur. Seluruh berpotensi futur. Semua mereka pelaku dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan para ulama pun mengatakan para nabi pun memiliki dosa. Hanya saja dosa mereka telah dipastikan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Apa buktinya? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Fatih, "Yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad. Dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Para nabi pun punya dosa. Hanya saja mereka sudah dijamin ampunan oleh Allah. Dan para ulama khilaf, setelah mereka sepakat para nabi dan para rasul pun jatuh ke dalam dosa kecil, tetapi mereka khilaf, mungkinkah mereka jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak? Maka sebagian ulama menegaskan tidak mungkin.
Tidak mungkin. Kalau dosa-dosa besar, dan terkhusus dosa-dosa besar yang bisa merusakkan kehormatan dan nama baik kita. Ini tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya dosa. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun." Seluruh anak, seluruh tanpa terkecuali, seluruh anak khata'. Khata' ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu disebut istilah mubalaghah. Kata yang bermakna berlebihan, melampaui batas, banyak dosanya, bukan sekadar pernah melakukan dosa. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa, bukan sekadar punya dosa. Seluruh anak itu berlumuran dosa. Seluruh macam kita semua. Dan sebaik-baik anak Adam yang berlumuran dosa, yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya. Adalah mereka yang banyak taubatnya. Seandainya kita nggak punya dosa kecuali kufur nikmat, itu sudah cukup sebagai dosa yang cukup banyak dan cukup besar. Apalagi ditambah dengan dosa-dosa yang lain. Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya begini. Setiap nikmat wajib tidak disyukuri. Mensyukuri setiap nikmat hukumnya wajib, ya kan? Dan meninggalkan sebuah kewajiban apa namanya? Sebuah dosa. Lah bagaimana mungkin kita mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, sedangkan nikmat Allah itu tidak pernah bisa dihitung. Berarti dari sisi kufur nikmat saja kita hitungan detik mungkin punya sejuta atau bahkan jutaan dosa kepada Allah. Baik yang dinamakan ulama, ustaz atau bukan. Hitungan detik saja mungkin kita punya jutaan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dari sisi iman. Karena setiap nikmat itu wajib disyukuri dan meninggalkan kewajiban sebuah dosa. Sedangkan nikmat Allah itu jangankan disyukuri seluruhnya, dihitung saja tak mampu. Berarti pasti banyak nikmat yang tidak kita syukuri karena kita tidak mampu menghitung setiap dan seluruh nikmat Allah Jalla wa Ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka Nabi mengatakan, "Law anna Allah 'adzaba ahli as-sama'i wal ardh lama kana zaliman lahum." Seandainya Allah menghadap, menyiksa seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat. Mereka kan tak punya maksiat, kan? Tak punya hawa nafsu dari sisi maksiat untuk berbuat dosa. Tapi kata Nabi, seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk dunia, Allah tidak dikatakan zalim untuk mereka. Tapi hal itu Allah tidak lakukan karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur At-Tawwab. Dari sisi mensyukuri nikmat dan tidaknya saja kita sudah ternilai dan terkategorikan pelaku dosa. Belum lagi ditambah dengan maksiat lain. Dosa kufur iman saja dalam hitungan detik mungkin kita punya sejuta dosa, bahkan miliaran dosa. Oke, para ulama mengatakan orang yang paling tertipu, orang yang paling hina dan orang yang paling rendah itu adalah orang yang sombong dan ujub dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dengan kesalehan yang ada pada dirinya. Itu menunjukkan dia tidak tahu kadar dirinya dan tidak tahu siapa orangnya. Orang yang mengenal kadar dirinya dan dia mengenal siapa Tuhan dan Rabbnya, dia tidak akan mungkin ujub dengan amalan yang dia miliki. Maka ada hadis yang berbunyi rahimallahu imra'an ta'ala qadra nafsi. Rahmat Allah kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Ini kaidah pertama, bahwa seluruh makhluk berpotensi melakukan dosa. Ini jawabannya untuk sebagian kita. Terkadang dia ketika melihat saudaranya atau gurunya jatuh dalam dosa, dia terpikir kayak shock gitu. Kok bisa ya beliau melakukan dosa itu? Kok bisa ya fulan melakukan dosa itu? Jawabannya bisa. Kenapa?
Kenapa? Karena dia anak keturunan Adam, bukan anak keturunan malaikat. Itu jawaban. Kalau ada pertanyaan kok bisa ya si ulama jatuh ke dalam maksiat itu, kok bisa ya si ulama melakukan maksiat? Padahal dia ulama banget loh, dia DKM loh, dia ustaz loh, dia hafid loh, ayahnya ustaz loh, beliau ustaz loh, kok bisa beliau lakukan dosa itu? Jawabannya bisa, karena dia dan anda adalah anak Adam, bukan anak malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Bahkan penyebutan kita dia jatuh dalam dosa itu merupakan sebuah dosa dari kita, yaitu dosa riba. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertawab. Ini kaidah pertama yang penting untuk kita pahami sebelum kita membahas sebab hukum dan bagaimana mengatasinya. Bahwa seluruh anak Adam pelaku dosa. Mencakup ulama, syekh, ustaz, santri, hafid Al-Quran, penghafal 6.000 atau 60.000 hadis, dia masih tetap sebagai anak Adam. Selama dia anak Adam, maka pandanglah dia dengan kacamata anak Adam. Jelas? Siapapun saudara. Bagaimana pun kita kayaknya tak mungkin nih. Tak layak dong pulang melakukan dosa tersebut. Gua ngaji gara-gara dia loh. Dia hafiz 30 juz Al-Quran, dia DKM masjid, dia imam masjid, dia ustaz, alumni Madinah, alumni Makkah, alumni Darul Hadis dan sebagainya. Selama dia anak Adam, maka Nabi telah mengatakan seluruh anak Adam mempunyai pelaku dosa yang pelaku dosa, perluan dosa. Sehingga kita jangan terlalu sakit dan kaku menyikapi setiap saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Pandanglah dia sebagai seorang anak. Boleh kita terkejut dan menganggap aneh apabila seseorang jatuh ke dalam maksiat karena orang tersebut keturunan mereka. Itu boleh Anda terkejut. Kok bisa seperti jatuh ke dalam? Boleh Anda terkejut dan kaget dan merasa aneh apabila yang melakukan maksiat tersebut anak keturunan malaikat. Alias mustahil. Tapi selama dia anak keturunan Adam, maka ingat hal ini. Ini penting karena terkadang syaitan datang dari pintu ini, sehingga kita bersikap sakit, kaku dan melampaui batas menyikapi anak kita yang jatuh dalam sebuah maksiat. Dengan suatu sikap yang membuat si anak itu semakin parah maksiatnya, melarikan diri dari rumahnya, berhaka kepada orang tua dan sebagainya. Agar kita tidak terlalu sangkut, tidak terlalu kaku menyikapi istri kita, anak kita, cucu kita, sahabat, guru atau murid kita ketika mereka jatuh ke dalam maksiat. Bukan berarti kita memberikan amin agar mereka mudah-mudahan maksiat. Ini pembahasan yang lain. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a min qaumin yuznibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, tidak punya dosa, ini sabda Nabi kepada siapa? Para sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga, yang telah turun pujian dari 7 lapis langit untuk mereka, dan mereka sudah divonis masuk surga dan mereka masih hidup. Apa kata Nabi kepada mereka yang di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau yang lainnya, al-'ashara al-mubasysyirin? Nabi katakan, "Lau antum timu, kalau kalian tidak memiliki dosa, tidak melakukan dosa, Allah akan lenyapkan kalian, Allah hilangkan kalian, kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk baru selain kalian yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka." Namun jangan salah paham, yang pulang saja Masya Allah, anjuran berbuat dosa selama kita bertobat itu sekarang belum sampai belum lemah. Bukti
Iya tadi Ustaz bilang kalau kita tak berdosa justru dilenyapkan oleh kita dosa dulu. Besok subuh kan taubat. Menjelang subuh ada subuh kita keluar jamaah baru. Bukan ini maksudnya. Nabi sedang menceritakan dan menjelaskan kondisi anak-anak. Bukan sedang menganjurkan kita berbuat dosa dan meremehkan yang namanya dosa. Adapun ketika kita ingin melakukan dosa, ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Iya, dan bila pas sholat di masjid gak mati. Sedang baca Al-Quran gak mati. Sedang ngaji gak mati. Begitu masuk ke dalam diskotik mati, dan itu pun masuk yang perdana. Judi perdana mati, zina perdana mati. Udah bertahun-tahun sholat nggak mati sedang sholat. Begitu zina mati, dan itu zina perdana. Rugi kan? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis dari Imam Bukhari dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Yudha'afu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai kondisi mati. Bagaimana dia mati? Maka begitulah dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Walaupun ketika di dunia dia pandai melakukan percobaan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, anna qalbal mar'i wa in safa wa thabata 'ala al-iman wa istalla bi halawati fa innahu 'aradun lil-intikas. Hati seorang mukmin bagaimanapun bersih dan bagaimanapun ia kuat di atas iman serta merasakan kelezatan iman, tetapi dia tetap berpotensi futur. Kalau tadi kaidah umum seluruh ada. Ini ada orang yang masya Allah, dia punya hatinya bersih, ya, dirinya, dan dia kuat iman. Berbagai pujian dalam Allah berikan kepadanya dan dia mampu menghadapi. Dia pun benar-benar merasakan kelezatan iman. Tetapi dia berpotensi futur. Dia berpotensi futur. Dia berpotensi futur. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal su'iyal qalbu min taqallubihi." Hati itu dinamakan qalbun. Ini kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau bilang hati, buah hatiku kalbu, ya kan? Ya. Selamat sukses kalbu artinya mohon anjing. Itu arti kalbu bahasa Arab. Kalbuku berarti anjingku. Karena orang kita kalau udah bahasa Arab bawaannya ibadah dulu, ini bahasa Arab. Abu Lahab juga bahasa Arab. Narud juga bahasa Arab. Ya kan? Dajjal juga bahasa Arab. Ya itu dua Ma'jun juga bahasa Arab. Atau dua kali Al-Ajami yang disebutkan dalam bahasa Arab. Kalau ingin menyebutkan hatiku, qalbi, saya akan menyimpan nama bangsa istri. Jangan kalbuku. Itu artinya berarti kalau istri yang paham bahasa Arab, kawan yang suka tak ceria aja. Asal gua dibilang kalbu, ya tulis qalbi, hatiku. Ya. Nabi mengatakan hati qalbu dinamakan qalbun karena sering takallub. Qalbun artinya terbalik. Nah, hati dikatakan hati karena sering terbalik-balik. Dalam hitungan menit bisa berpindah dari iman kepada kekufuran. Dalam 1 menit terkadang suatu hati bisa berpindah dari sunnah kepada bid'ah. Dan dalam hitungan menit terkadang hati itu bisa berubah dari ketaatan kepada maksiat. Apalagi di akhir zaman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana kaqi'il laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya."
segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh kenikmatan. Pelanggaran akal, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Di mana ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Dan ada pula yang di sore hari dia masih mukmin, tetapi di pagi hari dia sudah kafir. Ya bi'adina mu'min minad dunia. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Maka Nabi SAW menyatakan hati dinamakan hati dikarenakan litaqallubihi sering bolak-balik. Maka ada doa dari Nabi yang berbunyi Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering kami bacakan, dan doa ini adalah doa yang paling sering terdengar pada ibunda kita dari mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Rasul, doa yang paling sering beliau ucapkan Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kapan kita melihat diri kita lalai dan jarang membaca doa ini, ketahui kita adalah munafik. Dan Ustaz, mungkin kita menjadi ingat kita masuk ke dalamnya saya. Kenapa demikian? Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah berikut ini dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abi Mulaikah ulama hebat di masa tadi. Apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabat Nabi pernah beliau. Semua mereka mengkhawatirkan dirinya sebagai seorang munafik. Bahkan Hanzalah pencatat wahyu, asisten Nabi ini, benar-benar asisten pencatat wahyu yang turun kepada bertemu dengan Abu Bakar, beliau mengatakan nafaqah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Dan Hanzalah ini munafik. Siapa yang berkata demikian? Hanzalah pencatat wahyu itu kepada Nabi, bukan panitia diskotik, bukan pemain judi, pezina, peminum khamar, bukan. Beliau adalah seorang asisten Nabi. Ia mencatat wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita merasa aman dari kemunafikan, melainkan karena ada kemunafikan di hati kita. Itu kaidah kata Hasan Al-Basri. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Selama kita masih merasa diri takut dari kemunafikan, maka masih ada tanda kebaikan dari Allah pada diri kita. Namun kapan kita sudah mulai merasa aman, tidak pernah khawatir, jangan aku munafik, kayaknya aku munafik banget nih, kayaknya aku ini pelaku dosa luar biasa, berarti Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yang penting untuk kita ketahui sebelum membahas pembahasan futur dari sisi sebab dan bagaimana mengatasinya, bahwa merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah salaf yang membedakan antara mereka dengan al-murji'ah dan yang lainnya adalah keyakinan mereka tentang iman, annahu yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bahwa yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Tidak ada orang di dunia ini yang imannya selalu bertambah, tak pernah berkurang. Tidak ada di dunia ini. Yang namanya iman yazidu wa yanqus, bertambah bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang sebab maksiat. Kaidah yang keempat, bahwa keistiqomahan hati
keistiqomahan hati di atas keimanan yang sama sepanjang waktu, seperti ketika dia melakukan ibadah-ibadah besar, itu sebuah hal yang mustahil. Kita ketika melakukan sholat luar biasa iman, ya, di saat sedang berhaji, sedang umroh, sedang zakat, sedang sedekah. Nah, mustahil kita punya hati yang seperti itu di saat kita tidak sedang melakukan ibadah-ibadah itu mustahil. Mustahil hati kita ketika di pasar seperti ketika kita di dalam masjid, mustahil. Jadi nggak perlu mencela diri kita atau orang lain. Karena mustahil hati kita ketika di kantor, di depan wanita yang terbuka auratnya, seperti ketika kita berdiri di depan jenazah yang ingin disolatkan, mustahil. Jelas ya? Mustahil. Jangankan kita, para sahabat Nabi pun tak sanggup seperti itu. Mereka tak sanggup menjaga hati mereka ketika di luar masjid, seperti ketika mereka di dalam masjid. Mereka tak sanggup memiliki hati ketika di luar majelis ilmu, seperti ketika mereka sedang berada di dalam majelis ilmu Rasulullah SAW. Akan tetapi dimanapun mereka berada, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua sahabat Nabi bisa hadir dalam kajian setiap hari. Sebagai sahabat Nabi ada yang melahirkan. Otomatis ketika selama dia dengan berhari-hari tak jumpa mana Nabi, tak sholat jamaah di belakang Nabi. Sebagian mereka tahajud, saudara pedagang yang belanja ke Syam dan pulang ke Makkah atau Madinah, dan itu menghabiskan waktu berminggu-minggu. Maka selama itu dia tidak hadir dalam kajian Nabi dan tidak ikut sholat berjamaah di belakang Nabi dalam masjid apa? Nabawi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan Amirul Mukminin, seorang sahabat yang Nabi sebutkan kalau syaitan berpapasan dengan dia, maka syaitan itu lari tergerit-gerit takut kepada Umar. Ada di antara kita yang seperti itu, mungkin ada. Syaitan bertemu dengan dia, lari tergerit-gerit karena syaitan bilang lebih syaitan doi daripada gua. Lebih syaitan ini orang daripada aku berarti syaitan. Kalau dari sini mungkin aja banyak bahkan. Apa kata Umar dalam Sahih Bukhari, dalam kitab disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan saya punya tetangga Ansar di Madinah dan kami saling gantian turun menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Jika di hari dia turun kepada Nabi, maka aku yang jualan. Dan kalau dia yang jualan, maka aku yang pergi ke kajian Nabi dan kami saling berbagi. Sampai pulang kajian dia yang bagi ilmu kepada yang jualan. Kalau hari ini saya yang jualan, berarti saya bagi untuk hasil jualan dan dia bagi ilmunya kepada. Tapi dapat di mana kawan kayak gini jemaah? Seminggu kita tinggalin di bangkau kita, habis di bangkau kita. Sendal-sendal pun hilang. Ya. Al-Muhim syahidnya tidak setiap hari beliau bisa hadir di kajian Nabi. Tapi kalau bisa hadir, ya kenapa jangan? Jangan gitu. Jangan ambil hadis ini untuk kalau usah dia nanti umaranya nanti apa lagi ngaji. Ente ngaji seminggu aja butuh berapa lagi? Seminggu ngaji tiap hari aja bisa butuh berapa lagi ngajinya sekali seminggu. Jelas yang mereka Allah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini. Dari Hanzalah Ar-Rib'i Al-Ansari, hadis riwayat Imam Muslim. Beliau seorang pencatat wahyu yang turun kepada. Kata beliau, berapa menit lagi ada? 4 menit lagi. Baik. Beliau menyatakan laqiani Abu Bakar radhiyallahu anhu di ba'd turuq Madinah. Suatu ketika aku bertemu dengan Abu Bakar di sebagian jalan kota Madinah. Maka Abu Bakar mengatakan, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Ini salah satu adab ketika kita bertemu dengan saudara kita. Bagaimana kabarmu? Ini adabnya. Enggak mesti bahasa Arab, saya bisa juga boleh. Gimana kabarnya? Karena maka Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Ya Abu Bakar, Hanzalah ini sudah munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik.
Mendengar demikian terkejut Abu Bakar. Karena siapa yang telah jangan? Pencatat wahyu yang tahunya. Bukan sekedar mencatat kajian kita udah ada kajiannya malah cetak. Ya kan? Yang tersinggung kan? Saya bilang kita. Kalau kita kan berarti ucapan saya. Mendengar demikian Abu Bakar terkejut dan menyatakan, Ya Allah, subhanallah, ma taqul. Subhanallah. Kata-kata ini diucapkan ketika kita tulis subhanallah, Allahu Akbar. Terkadang Nabi mengucapkan la ilaha illallah ketika terkejut bangun di malam. Itu seorang mukmin. Misalnya basah dengan zikir kepada Allah. Jangan begitu terkejut. Buset dah. Pernah jangan tadi. Kalau terkejut, buset dah. Bisa. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seperti itu seorang mukmin kalau terkejut. La yazal lisanuka rubban min dzikrillah. Dan yang lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Walaupun sedang terkejut, tetap lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Dan itu. Habis kajian Aisyah. Lanjut pada Aisyah. Lanjut. Berarti kita beri sebentar ke soal Isya, kemudian kita lanjut sedikit setelah salat Isya. Insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Sampai jam berapa? Jam 8. Berapa? Jam berapa? Ya? Tidak apa-apa. Kata penyair Arab, ma la yudraku kulluhu la yujraku syukur. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh, tidak bisa semuanya, tidak pula ditinggalkan semuanya. Walaupun mungkin semua pembahasan tidak tuntas, tidak tersampaikan, paling tidak adalah sebagiannya. Insyaallah. Baik ikhwan kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum mubarak fiikum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada penyebutan hadis hamalah tadi, di mana kita sedang membahas kaidah yang keempat, bahwa mustahil kondisi hati seorang mukmin itu akan sama dengan kondisinya ketika sedang melakukan ibadah-ibadah yang sedang disebut
di dalam Islam seperti salat. Hati ketika di luar salat tidak akan mustahil bisa sama seperti ketika sedang melakukan salat. Mustahil pada diri kita, bahkan mustahil pada diri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah kita simak sebagian potongan hadis bahwa Hanzalah ketika bertemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta?" Bagaimana kabarmu? Wahai Hanzalah, maka beliau menjawab, "Diriku telah munafik." Hanzalah telah munafik dan Hanzalah sudah munafik. Maka Abu Bakar pun terkejut, kemudian berkata, "Unzur ma taqul, subhanallah." Pikirkan apa yang telah kau ucapkan. Ucapan yang telah kau ucapkan, wahai Hanzalah. Maka Allah pun menjelaskan apa sebabnya beliau berkata demikian. Demi Allah, apabila kita benar-benar memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, sungguh kita akan mengatakan ucapan yang sama, bahkan lebih dari itu terhadap diri kita setelah mendengar penjelasan Hanzalah berikut ini. Hanzalah mengatakan, "Ya Abu Bakar, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar faka'annaha rajulun. Falamma kharajna min 'indihi 'afasna al-azwaj wal awlad wal dhayat nasina dzalika katsiran." Wahai Abu Bakar, kita ini orang kalau sedang di majelisnya Rasulullah, beliau ingatkan kita tentang surga dan neraka, maka seakan-akan surga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelisnya, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan kita, pada anak-anak mereka, para sahabat dan istri mereka istri yang saleh, dan pekerjaan mereka murni halal. Kita, istri kita bukan salehah, bukan setengah salehah. Yang tersinggung lagi ya, saya mengatakan kita, saya juga masuk ke dalam kata kita. Anak-anak kita bukan sahabat dan pekerjaan kita, sumber penghasilan kita penuh dengan syubhat, kalau bukan haram. Hasil jangkrik bos, kebekayaan. Hasil suap menyuap, syubhat, tipu menipu, syubhat. Bahkan mungkin mustahil di zaman sekarang harta yang halal 100%, walaupun dia ulama, apalagi sekedar ustaz. Makanya para ulama ketika membahas tentang riba, hari ini mustahil ada yang selamat dari riba. Walaupun dia seorang alim, minimalnya tidak debu riba, tersentuh dengan debu riba. Nah, Masya Allah, hadiahnya luar biasa. Warna kuning emas, mas batang kayak. Baik, apa kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, kita ini kalau sedang berada di majelisnya Rasulullah SAW, sudah ingatkan kita tentang syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelisnya, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan hal tersebut. Mendengar penjelasan Hanzalah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab dengan sebuah jawaban yang menunjukkan ketawaduan beliau. Apa kata Abu Bakar? "Wallah, inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, kami juga merasa demikian wahai Hanzalah. Lihat tawadhunya Abu Bakar. Padahal beliau mertuanya Rasul, sahabat terdekat Nabi sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq, manusia yang paling jujur dalam para nabi dan para rasul. Kedudukan setelah Nabi, kenabian dan kerasulan, itu adalah Siddiq. Kedudukan nomor 2. Nomor 1 siapa? Minan Nabi
positif tapi beliau berada di tingkat kedua dengan Allah. Setelah para nabi dan para rasul, manusia terbaik di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul seluruh perjalanan ini itu Abu Bakar. Gelar setinggi itu turun dari Allah Jalla wa Ala melalui malaikat Jibril. Tapi berkata Nabi, kalau kita ada orang curhat begitu gimana? Makanya lo sering-sering kau kami biar istiqomah dulu, sering-sering kau lima dua lo, sering-sering ngopi bareng sama kami ini biar inti istiqomah dikit. Sering-sering lalu kalau kasih bahwa biar lo istiqomah. Ini wujudnya. Lihat ya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar berkata demikian? Maka cari menantu yang ustaz kayak gua di mertua yang lebih mahal. Menantu gua Nabi kayak gua lebih istiqomah daripada lu. Kalau Abu Bakar berkata demikian sah, dan itu bukan sebuah kesombongan dari beliau, karena itu memang fakta, ya kan? Memang beliau berdoa ya Rasulullah. Beliau sedih, beliau masih hidup dan divonis tempatnya di dalam surga. Namun beliau disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat At-Taubah, Umar fil-Har, tatkala mereka berdua sedang bersembunyi di dalam gua Nabi dan Abu Bakar. Tapi beliau tawadhu. Wajib seperti itu. Kami juga seperti itu. Kalau sedang di majlisnya Rasulullah banget ini. Tapi begitu kita keluar dari beliau, semua itu terlupakan. Dia tawadhunya Abu Bakar. Gak lantas Abu Bakar mengatakan, makanya lu jadi DKI lu seperti gua. Makanya lu jadi ibu kajian lu biar istiqomah. Kayak gua nih, ibu kajian. Makanya lu cari menantu yang ustaz. Seperti gua nih menantu Nabi Muhammad, makanya gua istiqomah. Beliau mengatakan, aku juga seperti itu ya. Kami juga begitu. Sisi pendalilan dari hadis ini belum, kecuali dalam kalimat berikut ini. Maka mereka berdua pun bersepakat untuk mendatangi Nabi SAW, menyampaikan keluhan mereka. Begitu Abu Bakar dan Hamzah tiba di sisi Rasulullah SAW, maka Hamzah kembali berkata, Hamzah sudah munafik, Hamzah sudah munafik, dan Hamzah sudah munafik, wahai Rasulullah. Nabi pun terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Siapa Hamzah? Siapa yang beliau? Sekedar tetangga, makmum sholat, hadir di kajian paling terdepan? Nah, asisten beliau yang mencatat wahyu yang turun kepada kami. Beliau tiba-tiba berkata demikian. Nabi pun berkata demikian. Beliau pun menjelaskannya seperti yang beliau jelaskan kepada Allah. Maka Nabi pun mengatakan dengan sebuah sabda yang menjadi dari kaidah keempat yang sedang kita bahas. Apa itu? Nah, apa kaidah keempat yang sedang kita bahas sehingga kita menyebutkan hadis ini sebagai dalil? Istiqomahan hati, istiqomahan hati. Bahwa mustahil hati seorang mukmin itu sama ketika dia sedang melakukan ibadah-ibadah besar seperti sedang di masjid, sedang sholat, dan haji. Tak mungkin dia bisa seperti itu ketika dia di luar ibadah-ibadah tersebut. Maka Nabi menyatakan, wahai hamba, lau tadumuna ala ma kuntum indi lasafahakum al-malaikah fi tariqikum wa fi furushikum walakin ya hamba sa'a. Wahai hamba, seandainya kalian mampu, seandainya, dan juga tidak mampu. Lau harful imtina', seandainya kalian mampu memiliki hati seperti ketika kalian sedang berada di dalam majlisku, seandainya mampu, dan juga tidak mampu. Seandainya Muhammad tadi hadir, dan juga dia agak harful imtina'. Seandainya kalian mampu memiliki hati seperti ketika kalian sedang di majlisku, insyaallah para malaikat akan berdatangan dengan kalian walaupun kalian sedang di jalan atau di tempat tidur kalian. Ya Allah, sa'a. Tetapi wahai Allah, sa'a ada waktu di mana hati itu benar-benar kuat imannya karena sedang salat. Dan ada waktu tidak ada keluarga, ada waktu tidak bekerja,
masjid. Kami sanggup. Gak dicela oleh Rasulullah SAW. Selama sholat masjid, jalankan perintah dan tinggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Bertakwa kepada Allah sesungguhnya. Ini para sahabat juga tak mampu seperti itu. Tak mungkin hati ketika kita sedang di dalam rumah kita dengan anak, istri dan fasilitas dunia yang kita miliki, itu seperti ketika kita sedang mendengar khutbah Jumat tentang syurga dan neraka. Tak mungkin. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, penting untuk kita mengetahui dan mengingat selalu, mengingatnya dan saling mengingatkan sesama kalian tentang sebab-sebab atau cara mengatasi futur, agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah. Karena modal kita untuk bertemu dengan Allah, untuk meraih surganya, selamat dari adab di alam barzakh dan adab dari nerakanya, itu hanya dengan agamanya, hanya dengan modal takwa. Dengan ini, tanpa membawa modal takwa, kita haram masuk surga. Mati dalam keadaan tidak membawa takwa, kita haram masuk surga. Dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Namun sudah yang 8. Yang 8. Masya Allah. Nanti sisa pembahasan kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa yang Allah. Jelas di sini ada beberapa bingkisannya. Ada 4. Antum ridho dengan keputusan dalam memberikan ini. Ridho siapa? Siapa pengantin baru yang hadir dalam kajian? Pengantin baru harus kita bahagiakan. Baru setahun kan? Kotak-kotak pun ini masalahnya apa? Siapa pengantin terbaru? Yang pertama atau yang kedua? Boleh mencakup itu semua. Antum ya? Oh enggak. Siapa pengantin baru yang hadir dari dalam kajian? Berhak mendapatkan hadiah. Kalau perlu 7 ayat sebentar, ada pengantin baru yang baru saja menikah? Ada? Belum? Gak ada pengantin baru? 6 bulan? Ada nggak yang lebih muda dari 6 bulan? Ada? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? 11 tahun? Itu pengantin senior. Barakallahu fiik. Dari mana? Dekat asli ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kepada jamaah akhwat dan tidak perlu membuka hijab, maksudnya buka tempat. Tolong berikan ini kepada ibunda yang paling tua dalam kajian, yang paling tua umurnya. Silakan diberikan. Yang paling tua ya, coba dilihat. Siapa yang paling tua dari ibunda kita? Kita berikan hadiah ini untuk beliau. Masya Allah. Hadiah berikut ini. Saya dapat. Ada 2. Siapa yang paling jauh tempatnya? Dari mana Pak? Rumah nih, Aceh. Masya Allah. Sama berarti Pak. Berarti kita berdua yang berhak. Tapi khusus dari Aceh bergajian pakai ini Pak. Oh ya, dari Papua bahkan. Yang datang ke masjid ini karena kajian malam ini dari tempat yang paling jauh. Merasa dari mana? Pamulang, Tangerang Selatan. Ada yang lebih jauh dari beliau. Kesini karena kajian. Antum dari mana? Bogor.
ke sini karena kajian. Masya Allah. Selama istri? Belum punya istri? Udah. Dua muslim ada. Sepakat? Siapa akhwat yang paling jauh tempatnya dan datang ke kajian ini karena kajian? Ya, silakan disepakati siapa yang paling jauh. Ya, berdiri tunjuk tangan biar umat lain. Jamaah muslimat sendiri yang menilai. Nah, selesai jam 8 lewat. Lewat satu ya. Nanti kita baca satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan. Ada pertanyaan apa baca? Kita baca satu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila semua sudah ditakdirkan, di mana letak pilihan kita Ustaz? Kita tidak bisa memilih terlahir muslim atau kafir. Bagaimanakah akidah salaf dalam hal ini? Jawabannya simpel dan mudah. Imani apa yang Allah beritakan tentang takdir dan jalankan syariatnya, serta jangan dipertentangkan antara keduanya. Yang kedua, Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang merupakan 3 generasi umat Islam yang terbaik, mereka mengimani bab takdir. Tentang takdir mereka mengimaninya, dan dalam bab syariat perintah adalah mereka melaksanakannya tanpa mempertentangkan keduanya. Kapan kita memiliki akidah dan prinsip yang berbeda dengan mereka, pasti kita sedang sesat. Maka kembalilah kepada jalan mereka. Takdir mereka mengimani, bab syariat Allah mereka menjalankannya, dan mereka adalah suri teladan kita. Jelas? Yang ketiga, dalam urusan dunia saja kita berikhtiar untuk yang terbaik. Kenapa dalam urusan akhirat tidak demikian? Bukankah jodoh itu sudah ditakdirkan? Ada di antara kita yang tak mau nikah, nunggu sendiri punya anak itu tanpa menikah? Tidak kan? Kenapa dalam urusan akhirat sudah takdir dua pelaku maksiat? Jadi itu perkara lain. Tentang esok hari sudah diribut dengan perkara lain. Kewajiban kita fattaqullaha mastata'tum. Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang sempurna. Jadi dari orang yang berdoa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.